Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lor, selamat berbuka puasa ya bagi Anda yang menjalankannya. Untuk kesempatan kali ini, dalam pertemuan ini saya ingin membahas sebuah perjuangan kemerdekaan ya lor ya, kemerdekaan untuk memerdekakan wilayahnya yang terjajah gitu lor. Tapi sebelum itu silakan simak latar belakang dari kisah ini adalah dulu wilayah Mataram Medang Kemulan ini terbelah menjadi dua lor, yaitu Panjalu dan Jenggolo ya lor ya. Jadi pada saat Raja Airlangga itu berakhir dengan pembagian wilayah, jadi wilayah timur itu menjadi Jenggolo Panjalu, kemudian wilayah barat ini menjadi wilayah Jenggolo. Jenggolo ini akhirnya beribu kota di Dahanapura atau Dahanapura, artinya kota api loh, karena di sekitar Daha atau Dahanapura ini dekat sekali dengan Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut ini dari dulu memang sudah terkenal sebagai gunung yang aktif lur, aktif memuntahkan lahannya gitu ya. Jadi aktif, seringkali meletus gitu. Maka ibu kota Jenggolo ini akhirnya disebut sebagai Dahanapura atau Daha gitu loh. Nah, pada era-era akhir Dahanapura ini disebut sebagai kerajaan Kediri loh. Tapi bukan berarti semuanya akan berakhir begitu saja ya. Seperti kita ketahui bahwa Panjalu itu akhirnya nanti dilebur atau disatukan lagi dengan kerajaan Kediri loh. Kenapa? Ya karena Panjalu ini tidak bisa berkembang, dalam arti tidak ada kiprahnya yang berarti gitulah ya lor ya, dengan keadaan awal yang seringkali terjadi peperangan dengan Jenggolo ini, kerajaan Panjalu ini tidak bisa berkembang. Pada era-era selanjutnya sebenarnya masih menyisakan bara api loh di Panjalu ini ya, yaitu salah satu keturunannya itu masih terus berjuang memerdekakan wilayahnya, sehingga kisah ini berawal gitu loh. Tersebutlah sebuah kisah bahwa ada seorang wanita memiliki seorang putra, ya memiliki seorang putra gitu, dan wanita itu bernama Ken Endok, Ken Endok gitu, mungkin Niken ya dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno. Niken ini menunjukkan dia adalah seorang putri yang sudah lama tidak berada di dalam keraton gitu loh ya. Dalam arti ini adalah terah yang terbuang, walaupun dia adalah terah Rembesing Madu gitu ya, terah yang Kusumo Rembesing Madu gitu. Dalam arti ini adalah sebenarnya keturunan seorang raja juga gitu loh. Hanya saja sudah cukup lama tenggelam gitu ya, istilahnya terahnya ini tidak bisa berkuasa. Teman-teman semua, ada kisah menarik, ada salah satu kisah menarik. Sebenarnya Ken Endok ini pada masa mudanya ya, pada masa mudanya sudah menikah ketika dia disukai oleh seorang bangsawan tinggi. Kemungkinan di situ adalah seorang raja atau pangeran ya lor ya. Dalam arti ini adalah dia disukai kemudian dirudopeksa gitu. Dalam arti rudopeksa ini maksudnya di dalam bahasa Jawa adalah diperkosa, dibergonjak gitu ya. Kemudian dia mengandung. Sedangkan pada saat itu sebenarnya dia sudah menikah gitu ya. Karena sakit hati si lelaki ini akhirnya meninggal dunia atau bisa juga terbunuh saat itu. Kemudian seorang wanita ini, Ken Endok ini diboyong ke Kediri loh. Lah. Saya tidak ingin mengisahkan tentang Ken Endok ini lur, saya ingin mengisahkan jabang bayi yang dikandungnya itu lur. Jabang bayi itu kemudian dibuang ke, karena malu ya lur ya, malu gitu, dibuang ke sebuah makam
yang niatannya adalah daripada malu gitu akhirnya dibuang ke makam itu, mungkin niatannya adalah biar meninggal tanpa jejak gitu loh. Sedangkan di makam ini otomatis orang mencium bau-bauan yang tidak sedap itu sudah umum ya, sehingga tidak akan dicurigai banyak orang. Tapi itu loh, malang tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih gitu ya. Kemudian si jabang bayi ini ditemukan oleh seorang pencuri loh. Nah, kenapa pencuri sering main ke makam ya? Karena memang ada satu hubungan historis tersendiri seorang pencuri itu dengan makam loh. Kalau dia ingin membuat satu sirup, ya sirup itu satu ajian ilmu untuk menidurkan orang loh. Sirup ya namanya. Bisa sirup megonondo atau sirup saipi angin atau sirup apapun lah, tapi intinya adalah menidurkan orang. Nah, ketika seorang pencuri ini yang saat itu disebutkan bernama Lembong ya lor ya, dia ingin melakukan aksinya, dia ingin mengambil sebuah tanah di makam untuk disebarkan di lokasi tempat dia mau mencuri gitu loh. Nah, di situ tuh dia mendengar tangis seorang bayi gitu ya. Mula-mula dia mengira itu adalah tangis anak wewe loh. Dikiranya tangis anak wewe ya, sekedar menggoda menakut-nakuti dia gitu ya. Maka dalam pikirannya, aku malin mau mosok wedi karo wewe gitu ya. Maka dia nggak takut, itu malah dicarinya gitu, karena dalam mitos siapa bisa merebut barang, entah itu pakaian, entah apa gitu ya, entah popok atau apa dari wewe, maka dia akan kaya mendadak. Dia akan kaya mendadak. Kenapa? Nah, masalahnya nanti kita bahas di luar video ini ya lor ya. Karena bagaimana kedatangan suara bayi itu membuat dia memang sebenarnya mempunyai harapan lebih ya. Harapan lebihnya adalah, nah, kalau itu adalah sebuah bayi beneran maka akan dia rawat, karena kebetulan dia juga belum memiliki seorang putra. Jika itu adalah anak wewe, maka dia akan merebut salah satu barang dari wewe itu untuk dijadikan piandel pesugihan, untuk mendatangkan kekayaan gitu ya lor ya. Kenapa sampai dikisahkan pada awal ini adalah pencuri loh? Ya karena wilayah itu sebenarnya terjajah loh, wilayah sekitar Gunung Kawi ini terjajah ya. Dalam arti terjajah itu seperti saya ceritakan di depan tadi, bahwasanya wilayah ini menjadi wilayah leburan dengan kerajaan Kediri gitu loh. Tapi karena bukan wilayah utama, maka bisa dipastikan wilayah ini kemudian menjadi wilayah yang dianaktirikan gitu loh, tidak begitu diperhatikan, dan otomatis segala sumber daya alam dan sumber daya manusianya diserap untuk kejayaan kerajaan pusat gitu ya, itu Kediri loh. Nah, maka disitulah bergolak kejadian-kejadian kejahatan ya lor ya. Jadi maraknya terjadi pencurian, perampokan, garong, kecu, berandal dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan apabila dalam kisah ini di wilayah itu yang dikisahkan pertama adalah aksi seorang pencuri. Itu ya lor ya. Jadi pencurian memang sangat marak, terutama adalah pejabat-pejabat lokal yang notabene memiliki kuasa ya untuk memeras masyarakatnya, memeras rakyatnya. Nah, setelah dia ditemukan oleh seorang pencuri, ya pencuri itu ternyata menemukan seorang bayi beneran, bukan bayi wewe, bayi beneran gitu. Maka dibawanya pulang untuk diasuh, diserahkannya kepada istrinya. Nah teman-teman, sebenarnya dia sangat senang ya, sangat senang, istrinya juga sangat senang gitu. Dia mengasuh anak tersebut dengan sepenuh hati. Ya sepenuh hati seorang pencuri ya maksudnya. Karena sebagaimana kita ketahui, nafkah yang kurang halal ini mempengaruhi mudah dan tidaknya pengasuhan seorang anak loh. Nah, seorang anak diberi harta curian terus, makanya harta tersebut mengalir dalam pembuluh darahnya. Maka ada watak-watak tertentu yang tidak dimiliki oleh seorang ksatria yang dibesarkan dengan harta-harta yang halal. Di sini nih loh, kemudian anak itu berkembang semakin besar ya, semakin besar, kemudian semakin mengetahui siapa ayahnya, siapa ibunya, maksudnya ibu angkatnya ini gitu ya. Dengan mudah bisa mendapatkan uang banyak dalam tempo tertentu, kemudian dalam tempo yang lain bisa kehabisan. Maka timbul akalnya si anak ini loh, timbul akalnya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri gitu ya.
karena dia kadang-kadang mendapat makan kenyang, kadang berlebihan sampai apa yang dia makan itu nggak habis gitu ya, maksudnya terbuang gitu masakan di rumah itu. Tapi lebih sering adalah nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dimakan gitu ya. Ya namanya seorang pencuri, kadang dapat, kadang enggak, kadang cukup lama nggak dapat, kadang apes gitu ya. Maka di sini anak itu mulai timbul akalnya gitu ya. Kadang dia meminjam kepada tetangganya gitu, meminjam uang untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Dan anak ini memiliki rasa solidaritas kepada teman-temannya cukup tinggi loh. Dalam arti ini adalah dia kadang-kadang meminjam uang itu sekedar untuk mentraktir teman-temannya, gitu ya. Kenapa dia harus mentraktir teman-temannya? Karena ada satu beban psikologis. Namanya seorang anak pencuri itu biasanya agak sedikit dikucilkan ya loh ya, dipandang sedikit rendah, dipandang remeh gitu. Maka di sini dia membeli teman dengan cara mentraktir teman-temannya itu makanan. Memberikan teman-temannya itu makanan. Nah, dengan makanan itu dia mendapatkan kesetiaan atau mendapatkan teman untuk melalui hari-harinya loh. Nah, begitu itu yang dilakukannya untuk mendapatkan seorang teman. Itu ya. Jadi dia harus ada harga yang harus dia bayar gitu loh untuk mendapatkan teman itu, yaitu apa? Makanan. Dan seperti itu berjalan cukup lama loh. Dia semakin besar, akhirnya Pak Lembong ini, si Lembong ini ya, pencuri ini merasa berat karena utang-utangnya semakin banyak dan setiap orang yang menagih kepada dirinya ya, namanya anak kecil masa mau ditagih utang gitu ya. Maka dia menagih kepada Pak Lembong ini. Sekali dua kali mungkin masih bisa diterima oleh Pak Lembong ini ya, pencuri Lembong ini kan. Untuk waktu-waktu berikutnya dia nggak bisa terima lagi gitu. Dia sudah bisa-bisa masa semakin sulit ya, keadaan semakin sulit, mencuri juga semakin sulit karena aparatur negara ini semakin ketat. Maka dia mengusir anak itu. Siapakah anak itu? Nanti akan kita sebut di waktu yang akan datang. Tunggu ya lur ya, masih ada yang akan lewat. Pada saat anak ini melakukan perjalanan ya karena diusir, maka seperti halnya anak-anak yang lain, pasti dia berusaha sebagaimanapun caranya untuk bertahan hidup gitu ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan makanan gitu. Mungkin dia bisa jadi mau memetik atau mencuri tanpa niat mencuri ya, istilahnya memetik gitu aja bisa dimakan ya dimakan. Kalau mengambil ada makanan ya istilahnya telengong gitu. Telengong itu mengambil dengan melihat sisi orang lain yang terlena loh. Ya namanya anak kecil saat itu otomatis ya apa yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup loh gitu ya. Di sini ini tidak tertutup kemungkinan bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kewajaran pada masa itu loh. Pada masa itu ya, maka dia akhirnya pergi ke pasar-pasar gitu ya, di mana makanan dan banyak orang, sehingga dia seringkali dengan mudah bisa mengambil makanan di pasar ya. Kemudian dia dikejar-kejar dan seterusnya gitu. Tetapi Ken Arok ini ya, ini anak ini ternyata bernama Ken Angrok loh, Maka dia selalu dikejar-kejar gitu. Ketika tertangkap, dikisahkan di dalam serat Pararaton itu ada suara di langit yang digambarkan sebagai seorang dewa Brahma yang mengatakan jangan bunuh anak itu karena dia adalah anakku dan dia mendapat tugas yang belum selesai. Itu kata dewa Brahma. Itu sebuah perumpamaan pada masa itu ya lur ya. Yang jelas dia adalah seorang pembesar di wilayah itu ya, sehingga suaranya itu didengar oleh masyarakat, sehingga ketika anak itu mendapatkan masalah serius, orang tua itu menyelamatkannya. Ya otomatis namanya pencuri atau apa nggak langsung dihakimi begitu saja ya, kemudian ditangkap, diserahkan kepada aparat. Nah di situ selalu dia mendapatkan bisa lolos dari masalah-masalahnya ini. Kita tinggalkan dulu tentang kisah anak kecil ini loh, kita teruskan tentang latar belakang wilayah itu.
teman-teman semua, untuk wilayah timur Gunung Kawi saat itu adalah bekas kerajaan Panjalu ya Lur ya, kerajaan Panjalu gitu, sehingga wilayah di situ adalah wilayah yang sangat bergolak. Dalam arti bergolak ini pencurian, perjudian dan lain sebagainya, perampokan seperti kita kemukakan di depan itu sangat marah, sehingga Raja Kediri ini memerintahkan seorang panglimanya untuk meredam wilayah tersebut, dan orang itu bernama Tunggul Ametung. Itu ya, berkedudukan di wilayah Tumapel. Jadi Tumapel ini saat itu adalah Akuwu ya. Akuwu itu setingkat lebih tinggi dari Wedono yang kita kenal. Jadi kemungkinan adalah sebuah wilayah kota madya atau kabupaten. Itu ya Lur ya. Jadi nggak hanya sebatas, kalau kabupaten mungkin terlalu tinggi ya. Kalau kabupaten otomatis bergelar adipati, sementara ini adalah Akuwu. Jadi Akuwu ini mungkin setingkat presiden gitu ya, atau wali kota gitu, sehingga kekuasaannya cukup besar di wilayah itu. Karakter dari Tunggul Ametung ini adalah cukup fenomenal. Dalam arti fenomenal ini, dia seringkali semena-mena di wilayah itu, setengah tidak mematuhi instruksi pusat ya. Yang penting dia bisa mendapatkan uang, dia mendapatkan kekayaan. Bahkan yang paling mencolok di situ adalah dia mengkoleksi gadis-gadis Lur, termasuk di situ yang dikisahkan menjadi istri Tunggul Ametung ini adalah Ken Dedes. Dimungkinkan ayah dari Ken Arok ini adalah Tunggul Ametung Lur. Kenapa? Ya itulah yang menyebabkan ayah biologis ya, bukan ayah dalam arti resmi gitu ya, ayah biologis kemungkinannya. Sehingga kenapa Ken Arok ini begitu memiliki kesumat dendam kepada Tunggul Ametung ini, sehingga pada akhir kisah cerita ini Tunggul Ametung akhirnya ditumbangkan, dibunuh oleh Ken Arok gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar ingin merebut Ken Dedes ya, bukan hanya sekedar itu adalah kisah penunjang gitu, yang membuat Ken Arok ini begitu bernafsu untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Di dalam kisah yang lain, Tunggul Ametung ini sebenarnya memiliki sebuah cacat di hadapan Raja Singasari loh, Kertajaya ya. Cacatnya apa? Sulit dikendalikan Tunggul Ametung ini. Bahkan sudah seperti seorang raja saja dia menguasai Tumapel ini loh. Dalam arti selain susah diatur, kadang-kadang upeti itu nggak disetorkan, dia juga dikabarkan memiliki cukup besar pasukan yang dia galang dengan harta-harta yang dia dapat dari memeras rakyatnya ini loh. Nah di sini ini sebenarnya Raja Kertajaya, Raja Kediri ini sudah gerah gitu ya, jengah gitu loh, marah sebenarnya dengan Tunggul Ametung ini. Hanya saja dia tidak dapat tidak dapat melakukan penumpasan ini. Kenapa? Ya karena Tunggul Ametung itu adalah seorang senopati utama tuh, senopati yang sangat mendukung, menyokong ya, bukan mendukung, menyokong dia gitu loh. Dia orang yang hebat, dia juga seorang yang sakti gitu loh dalam banyak peperangan Kediri atau Jenggolo ya. Ini peran Tunggul Ametung sangat besar gitu ya, sangat besar gitu, sehingga Kertajaya ini tidak bisa begitu saja membunuh atau melakukan perintah pasukan untuk membunuhnya gitu. Di sini kemudian Kertajaya mengirimkan Telik Sandi untuk bergabung dengan Tunggul Ametung ini, bernama Kebu Ijo. Nah, Kebu Ijo itu sebenarnya bukan nama satu orang tokoh ya Lur, tapi itu adalah tokoh Sandi Yuda dari Kediri, untuk dalam rangka ini meruntuhkan atau menumpas Ken Arok ini. Kita jeda sebentar ya Lur ya. Jadi begitulah keadaan wilayah yang terjajah ya Lur ya.
di wilayah yang terjajah itu seolah-olah mendapatkan tekanan yang serba menyulitkan bagi masyarakat. Dan sebenarnya sesungguhnya di wilayah itu masih cukup banyak pejuang-pejuang maupun bekas-bekas pejuang ya untuk memerdekakan diri ini, tapi sudah cukup putus asa gitu. Dalam keputus asaannya ini mereka membuat kerusuhan-kerusuhan kecil, yaitu adalah perampokan-perampokan yang intinya adalah untuk instabilitas gitu ya. Jadi untuk membuat kestabilan politik ini berguncang gitu ya. Dan walaupun kecil nampaknya cukup berhasil. Jadi wilayah sekitar Pamotan, sekitar Gunung Kawi ini cukup bergolak, dalam arti tidak tenang gitu ya. Banyak perangan-perangan kecil melawan perampok-perampok, pencuri-pencuri yang sesungguhnya itu adalah para pejuang dari kerajaan Panjalu tadi loh, wilayah Panjalu tadi ya. Tapi ya itu sudah cukup putus asa karena mereka tidak punya harapan, tidak memiliki seorang pemimpin yang kapabel. Dan termasuk di situ adalah Lembong ya, Lembong si sang pencuri itu, Ki Lembong sang pencuri itu dia sesungguhnya adalah bekas pejuang juga, hanya saja sudah putus asa ya, maka dia sering mencuri di tempat orang-orang kaya yang notabene adalah antek-antek dari orang-orang Kediri ya, orang-orang Jenggolo itu. Jadi dia membuat ketidakstabilan dengan cara mencuri, membuat kerusuhan. Nah, seringkali juga dia dulu mengajak si Kenaro kecil ini ya, si bocah ini untuk menjarah orang-orang pedagang-pedagang yang notabene berbuat tidak adil, berbuat aniaya. Kadang-kadang tuan-tuan tanah itu dia rampok, dia curi gitu. Dan si Ki Lembong ini sebenarnya agak sedikit berharap dengan anak muda ini ya, Nah, dengan begitu dalam waktu-waktu berikutnya dia meyakini bahwa apa yang dia ajarkan kepada anak itu kelak akan berguna gitu loh, ya. Nah, dalam perjalanannya istilahnya diusir ya, karena ternyata yang diharapkan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia mengusir Kenaro kecil ini. Entah awalnya namanya siapa ya kita tidak tahu, tapi sebenarnya ini belum bernama Kenaro saat ini. Maka diusirlah anak itu. Dalam perjalanan yang terlunta-lunta ya, maka seperti kita kisahkan tadi, dia sering melakukan pencurian kecil di pasar dan lain sebagainya. Dia akhirnya ditemukan oleh seorang penjudi. Nah, ini ketemu penjudi lagi. Kebetulan ini juga sebenarnya adalah bekas seorang pejuang atau pejuang yang di bawah tanah ya lur ya. Namanya adalah Bango Samparan. Dia yang terkisahkan atau dilihat oleh orang, dia adalah seorang penjudi loh. Gitu. Maka dia kemudian diasuh oleh Bango Samparan ini sampai cukup besar gitu ya lur ya. Nah, kegiatan awalnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Ki Lembong sang pencuri ini loh. Jadi diajak sering menjarah dan lain sebagainya untuk biaya berjudi itu gitu loh. Nah, dalam satu kesempatan selepas dia menjenguk kampung halamannya yaitu Pangkur ya. Jadi Kendok itu dulu melahirkan Kenaro ini di desa Pangkur. Kemudian dia ketemu dengan seorang anak yang seusianya, dia adalah sebenarnya putra seorang pejabat desa ya, kepala desa gitu. Dan kemudian dia merasa cocok dengan itu, maka seringkali dua orang anak ini melakukan aksi-aksi penjarahan, perampokan dan lain sebagainya. Jadi seringkali terjadi kekacauan kecil ya, kekacauan kecil, kerusuhan yang didalangi oleh Kenaro kecil ini loh. Kenaro kecil ini pada waktu bersama Bango Samparan dia diberi nama Temon gitu ya. Maka Temon dan anak kepala desa ini seringkali berduet dalam melakukan perampokan dan pencurian gitu ya. Nah, ada yang unik, ada yang aneh di sini. Sejak kapan Temon dan anak kepala desa ini membagi-bagikan apa yang dia dapat kepada masyarakat miskin itu kita tidak tahu, tetapi ada kisah yang mengatakan bahwa Temon dan anak kepala desa ini seringkali membagi-bagikan
hasil rampokan, hasil jarahannya itu kepada rakyat miskin, semacam Robin Hood gitu loh. Dulu merampok para saudagar gitu, hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin gitu. Nah, mungkin di sini dia sudah mendapatkan doktrin ya lur ya, doktrin perjuangan dari wilayah terjajah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat yang terjajah gitu ya. Jadi di sini akhirnya cukup banyak kelompok-kelompok kecil yang secara tidak langsung ya, secara sembunyi-sembunyi melindungi pergerakan Temon dan anak kepala desa ini. Dalam waktu-waktu kemudian akhirnya Temon ini bertemu dengan seseorang. Jadi mungkin sudah cukup dewasa ya. Jadi mungkin sudah berusia 16-17 sekitar itu. Ketika dia bertemu seseorang yang berasal dari India loh. Siapa dia? Seorang Brahmana dari India ini bernama Empu Logawe gitu ya. Dari India dia mendapatkan bisik bahwa di tanah Jawa Dwipa nanti akan timbul titisan Wisnu. Maka dia mencarinya ke Jawa Dwipa ini dan dia bertemu dengan anak ini, dengan si Temon ini di Padang Karautan. Di Padang Karautan ketika dia sedang dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit dari Tumapel, oleh anak buah Tunggul Ametung gitu ya. Kenapa anak buah Tunggul Ametung juga mengejar-ngejar Ken Arok? Ya ini secara rahasia ya, hubungan Ken Arok dengan Tunggul Ametung ini adalah secara rahasia. Yang tahu hanya Tunggul Ametung mungkin. Ken Arok sendiri mungkin tidak tahu, atau lama-lama dia juga akan tahu bahwa dia adalah anak Tunggul Ametung gitu. Maka ketika tertangkap biasanya Tunggul Ametung itu yang melindungi gitu, yang mengatakan bahwa jangan dibunuh, lepaskan dia dan seterusnya. Maka dalam aksi-aksi ini Temon atau Ken Arok ini selalu bisa lolos dari hukuman. Nah, pada saat pelarian terakhir yang kita kisahkan tadi, maka sampai di sebuah padang yang bernama Padang Karautan. Nah, disitulah Empu Logawe ini ketemu dengan Ken Arok. Kaget juga ya Ken Arok ini, ada seseorang yang menghadang jalannya, dan Empu Logawe ini juga kaget. Ternyata dia nggak menyangka kalau di situ dia bakal ketemu. Nah, bagaimana dia tahu? Nah, di sini loh, di sini bahwa ada aura tertentu yang diketahui oleh orang-orang Waskita, bahwa orang-orang yang memiliki wahyu keprabon ini di atas ubun-ubunnya itu seolah-olah bersinar warna biru gitu ya. Ada cahaya bersinar berwarna biru gitu, biru ke ungu-unguan gitu. Nah, di situ terlihat bahwa dia adalah seorang titisan Wisnu. Gitu loh. Maka terjadilah dialog yang semula kaget dan lain sebagainya, maka akhirnya terjadi sebuah dialog. Nah, di sini ini Ken Arok atau Temon yang sudah cukup besar ini, sudah cukup dewasa ini, akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Sudah tidak saatnya perjuanganmu menggunakan cara-cara seperti ini. Kalau kamu ingin mendapatkan kejayaan, maka bergabunglah dengan Tunggul Ametung, melamarlah sebagai seorang prajurit maupun pengawal penjaganya. Dari sana kamu akan mendapatkan jalan untuk mengembalikan kejayaan bangsamu. Itu loh. Nah, ini di sini maka Ken Arok ini terkesima satu oleh kearifan orang tersebut. Orang tersebut seolah-olah mengetahui siapa dirinya gitu loh. Jadi Empu Logawe ini seperti orang pertama yang istilahnya bisa dia hargai, dia terkesima dengan penampilan dari Empu Logawe ini ya. Seorang pertama yang bisa dia hormati gitu, karena pembawaan dan lain sebagainya, sehingga orang ini menyita pikirannya dan menaklukkan keangkuhannya gitu ya. Padahal dia di situ adalah dikenal sebagai seorang singa di Padang Karautan itu, sebagai seorang hantu yang ketika diandar di situ tidak ada yang bisa menemukan, tapi orang ini bisa menemukan gitu. Nah, disitulah akhirnya dia mengikrarkan diri. Dia gampangnya bersusut menyentuh kaki orang itu untuk memintanya menjadi gurunya. Nah, teman-teman, demikian dulu ya apa yang kita sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana
perjalanan si teman atau Ken Arok ini pada video selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.